Pemirsa, di tengah gempuran Zionis Israel atas Gaza Palestina, rakyat Gaza berada di ambang ancaman kelaparan massal akibat blokade total Zionis. Persediaan makanan telah habis. Setiap orang terpaksa dikurangi porsi makannya yang tidak cukup untuk menopang kehidupan sehari-hari. Bagaimana kelanjutan hidup di sana di tengah kelangkaan makanan? Sudah ada bersama kami relawan Mercy Marisa Nuriti. Selamat malam waktu Jakarta, Marisa. Bisa Anda ceritakan kepada kami bagaimana situasi terkini di sana saat ini, bagaimana ketersediaan pangan di sana untuk saat ini? Baik, selamat malam Mbak Zega. Ya, saat ini blokade yang dilakukan Israel terhadap Gaza telah berlangsung lebih dari 60 hari. Tidak ada satupun logistik atau bantuan makanan yang memasuki Gaza, baik dari jalur utara ataupun selatan. Dan ini mengakibatkan meluasnya kasus kelaparan di Gaza dan juga malnutrisi yang telah mengakibatkan anak-anak atau bayi meninggal dunia hingga saat ini. 53 berdasarkan informasi dari Kementerian Kesehatan, 53 anak dan bayi di Gaza meninggal karena kasus malnutrisi akibat dari blokade Israel terhadap jalur Gaza. Dan berdasarkan informasi yang saya terima dari dokter yang bertugas di Rumah Sakit Indonesia, beliau juga mengamati bahwa kasus langkanya bahan pangan ini juga berdampak kepada penyembuhan para pasien di rumah sakit, korban luka, dan juga kasus pembedahan yang mengalami penyembuhan yang sangat lama karena saat ini pihak rumah sakit juga sudah tidak mampu mencukupi gizi para pasien untuk mempercepat proses penyembuhannya. Dan mereka juga mengamati bahwa saat ini anak-anak juga selama 2 bulan lebih blokade ini, anak-anak telah kehilangan berat badan dari 5 hingga 10 kilogram. Dan blokade ini juga mengakibatkan kelangkaan bahan pangan dan otomatis juga mengakibatkan tingginya harga di pasaran, bahkan untuk seorang dokter sekalipun yang biasanya juga memiliki taraf kehidupan yang cukup baik, dengan blokade ini mereka juga tidak mampu untuk menyediakan makanan yang cukup gizi bagi keluarganya. Dan bisa kita pastikan bahwa masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tentunya mengalami kondisi yang lebih buruk dari ini. Dan ditemukan juga meningkatnya kasus anemia di antara pasien di rumah sakit dan juga pada anak-anak dan ibu hamil. Dan untuk wilayah selatan, Khan Yunis, kami mendapatkan laporan dari staf dokter kami yang mengoperasikan klinik pediatrik yang menerima kasus setiap harinya 200 kasus, 40 sampai 50 diantaranya adalah kasus malnutrisi, di mana ini kebanyakan terjadi pada anak-anak di bawah usia 2 tahun, dan ini besar kemungkinan karena mereka tidak mendapat asupan makanan dan gizi yang cukup. Dan di samping itu saat ini susu formula juga sudah tidak tersedia di pasaran yang mengakibatkan gejala berkurangnya berat badan yang sering terjadi pada anak-anak. Dan biasanya untuk kasus malnutrisi ini sebelumnya klinik Al-Aqsa bi Al-Mawasi Khan Yunis yang dikelola oleh Mercy Indonesia mereka bisa menyediakan suplemen untuk anak-anak, tetapi karena sekarang kasus malnutrisi juga sudah meningkat drastis dan suplai medis juga berkurang termasuk suplemen, hingga saat ini masih banyak anak-anak yang tidak bisa mendapatkan suplemen sebagai pengganti bahan makanan yang bahan gizi yang tidak tercukupi setiap harinya. Begitu Mbak Zega. Ya, Marisa, melihat kondisi seperti ini, kami ingin pastikan apakah sejauh ini sudah ada mungkin
mobil-mobil ataupun truk-truk yang membawa makanan untuk ke sana ataupun sudah terhenti sama sekali untuk pemasukan makanan di sana? Ya, seperti yang kita amati bahwa selama 2 bulan blokade Israel ini, 2 bulan lebih, 60 hari lebih, tidak ada satupun truk makanan yang berhasil memasuki Gaza. Warga Gaza hanya bertahan dengan sisa stok makanan yang masih tersisa, yang terus berkurang, dan juga beberapa daerah yang masih menghasilkan sayur-sayuran yang masih tersedia di pasaran dengan harga yang juga sangat mahal. Dan ini dan ditambah lagi, walaupun masih ada beberapa organisasi kemanusiaan yang memberikan bantuan berupa makanan siap saji, akan tetapi kondisi ini juga diperburuk dengan penyerangan Israel yang kemarin terjadi di daerah Gaza City, di saat salah satu charity organization memberikan makanan siap saji bagi warga Gaza diserang oleh Israel dan mengakibatkan 9 diantaranya syahid. Di samping itu, Israel juga sering menyerang gudang-gudang atau dapur umum yang sering digunakan untuk memberikan makanan bagi warga Gaza. Dan ini tentu saja sangat memperburuk kondisi kelaparan yang berlangsung di Gaza saat ini. Baik, terima kasih Marisa Doriti, relawan Bersih. Terima kasih atas informasinya. Jaga kesehatan, jaga keselamatan. Selamat bertugas kembali.